Persijap Jepara secara mengejutkan berhasil menundukkan Persib Bandung di pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Meski baru promosi, namun siapa sangka tim asal Kabupaten Jepara ini nyatanya malah mampu mengalahkan juara bertahan. Sepanjang laga, Laskar Kalinyamat menekan habis Persib. Maung Bandung sempat diambang kemenangan. Tapi perjuangan tak kenal lelah anak asuh Mario Lemos akhirnya membuat Persib pulang dengan kepala tertunduk. Bagaimana kisah heroik Persijap meraih kemenangan? Starting 11 Moment kali ini membahas kemenangan Persijap Jepara atas Persib Bandung yang membuktikan mentalitas luar biasa klub promosi ini. Simak selengkapnya. Setelah absen selama 11 tahun lamanya, Persijap Jepara kini akhirnya berhasil kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, BRI Super League musim 2025-2026. Kembalinya Laskar Kalinyamat ini merupakan buah dari perjuangan panjang mereka di Liga 2, di mana Persijap mampu menembus babak playoff dan meraih kemenangan krusial untuk mendapatkan tiket promosi. Keberhasilan ini tentunya juga tidak lepas dari kerja keras seluruh pemain dan manajemen klub yang fokus membangun tim kompetitif sejak awal musim. Untuk menghadapi tantangan besar di Super League, Persijap pun selanjutnya menunjuk Mario Lemos sebagai pelatih kepala pada Juni 2025. Lemos sendiri merupakan pelatih asal Portugal yang kini berusia 39 tahun dan memiliki pengalaman luas di Asia, termasuk menangani klub-klub seperti Abahani Limited Dhaka di Bangladesh dan Negeri Sembilan di Malaysia. Pemilihan Lemos diharapkan bisa membawa Persijap lebih siap menghadapi persaingan ketat di liga yang dihuni banyak tim raksasa. Di bawah asuhan Lemos, Persijap nantinya diprediksi akan mengadopsi gaya bermain agresif dan fisikal. Sang pelatih menekankan permainan keras dan penuh tekanan. Meski hal ini berpotensi menghasilkan banyak kartu kuning demi meraih kemenangan. Strategi ini sesuai dengan filosofi Lemos yang percaya bahwa konsistensi dalam pertahanan dan intensitas fisik adalah kunci menghadapi tim-tim besar seperti di Super League. Persijap Jepara memulai kampanye mereka di Super League 2025-2026 dengan hasil yang sebenarnya bisa dibilang cukup menggembirakan. Meskipun sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, mentalitas pantang menyerah yang mereka tunjukkan pada akhirnya sukses mengantarkan mereka menuju 1 poin. Hasil ini tentunya menjadi bukti bahwa Persijap tak gentar menghadapi tim-tim besar meski baru kembali ke kasta tertinggi setelah 11 tahun lamanya. Biasanya laga perdana selalu menjadi ujian berat bagi tim promosi. Namun di hadapan Persijap yang sudah siap sejak jauh-jauh hari, laga tersebut pun tak ubahnya laga biasa. PSM Makassar tampil agresif sejak awal pertandingan dan berhasil mencetak keunggulan cepat melalui gol Victor Detan pada menit ke-8. Gol ini sempat membuat Persijap berada di bawah tekanan. Namun tim besutan Mario Lemos akhirnya memutuskan untuk menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa. Mentalitas tak kenal menyerah inilah yang pada akhirnya menjadi kunci bagi Persijap untuk tetap fokus meskipun tertinggal 1-0. Di menit ke-90+9, Persijap pun akhirnya berhasil menyamakan skor lewat tendangan apik Carlos Franca. Memanfaatkan umpan dari Diki Kurniawan, Rosalvo memberikan umpan hiding matang kepada Franca sebelum akhirnya dieksekusi menjadi gol penentu. Gol dramatis ini tentu saja sukses menyelamatkan Persijap dari kekalahan sekaligus meruntuhkan mental PSM Makassar yang hanya tinggal beberapa menit lagi bisa meraih 3 poin. Meski hanya hasil imbang, namun pencapaian ini sebenarnya wajib kita apresiasi. Sebab mengingat Persijap sendiri merupakan tim yang baru promosi namun langsung bisa mengimbangi tim raksasa sekelas PSM Makassar. Usai berhasil menahan imbang PSM Makassar di laga pembuka, sayangnya Persijap Jepara justru akan menghadapi tantangan besar berikutnya, yakni menghadapi juara bertahan Persib Bandung.
Pertandingan yang digelar pada Senin 18 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara menjadi sorotan utama pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Laga ini tentunya baru pantas disebut sebagai ujian sesungguhnya bagi Persijap untuk menunjukkan kesiapan mereka bersaing di level tertinggi. Meski begitu, menghadapi tim besar seperti Persib, Persijap lagi-lagi menolak bersikap pasif. Sejak awal laga, mereka malah memainkan permainan agresif dan terus-menerus menekan Persib, membuat tim asal Bandung itu kesulitan mengalirkan bola dan membangun serangan. Tekanan ini membatasi ruang gerak pemain Persib, memaksa mereka melakukan kesalahan yang akhirnya berujung pada peluang untuk mencetak gol. Carlos Franca kembali menjadi bintang pertama dalam laga ini dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-68. Gol ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Persijap dan memicu optimisme untuk meraih kemenangan melawan juara bertahan. Laga yang awalnya diprediksi akan menyulitkan Persijap, kini malah berbalik menyulitkan Persib. Persib menolak menyerah. Harapan buat tim kesayangan Boboto hadir ketika William Barros dijatuhkan kiper Rodrigo Moura di menit 90+2. William yang menjadi eksekutor sukses menunaikan tugasnya dengan baik. Persijap tahu kalau Persib bukan juara yang gampang dikalahkan. Anak asuh Bojan Hodak tampak sudah puas karena laga sengit ini akhirnya berkesudahan seri. Sayangnya, sepak bola tidak akan tuntas sebelum peluit panjang ditiup. Untuk sejenak, Maklok CS mengira 1 poin sudah aman. Namun Persijap tidak mau memberikan poin secara cuma-cuma. Di detik-detik terakhir, gol kemenangan datang buat publik Gelora Bumi Kartini. Tak sampai 1 menit setelah penalti, Persijap berhasil menggandakan skor. Sebuah skema serangan balik cepat dituntaskan dengan baik oleh Sudi Abdallah yang lolos dari jerat offset pemain belakang Persib. Gawang Teja Paku Alam bergetar membuat Jatman supporter Persijap bergemuruh. Lewat gol ini Persijap menuntaskan laga dengan kemenangan dramatis 2-1. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Persijap Jepara. Selain menjadi kemenangan pertama mereka di kasta tertinggi setelah 11 tahun absen, hasil ini semakin membanggakan karena diperoleh melawan tim yang merupakan juara bertahan Persib Bandung. 2 laga tanpa kalah, Persijap seolah mengirim pesan bahwa mereka bersungguh-sungguh dan tidak mau cuma numpang lewat di Super League. Setelah meraih kemenangan dramatis atas Persib Bandung, Persijap Jepara masih akan diuji oleh tim-tim kuat di Super League 2025-2026. 3 laga berikutnya akan menghadirkan ujian berat secara berturut-turut, yakni melawan Borneo FC, Arema, dan Persis Solo. Lawan-lawan ini dikenal tangguh dan memiliki pengalaman panjang di kompetisi kasta tertinggi, sehingga Persijap harus mempersiapkan strategi matang untuk setiap pertandingan. 3 laga ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Laskar Kalinyamat. Keberhasilan mereka di 2 laga awal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara. Namun menghadapi tim-tim yang sama kuatnya atau bahkan lebih berpengalaman akan menjadi tantangan berbeda. Persijap harus mampu menjaga fokus, intensitas, dan disiplin permainan agar tidak kehilangan momentum positif yang telah mereka bangun. Jika Persijap mampu mempertahankan level permainan yang sama seperti 2 laga awal, bukan tidak mungkin mereka akan meramaikan persaingan papan tengah Super League. Kemampuan menekan lawan, memanfaatkan peluang, serta menunjukkan mentalitas pantang menyerah menjadi kunci agar mereka bisa bersaing dengan tim-tim mapan di liga ini. Lebih dari itu, performa konsisten di 3 laga berikutnya bisa membuka peluang bagi Persijap untuk menembus papan atas Super League musim ini. Meski status mereka sebagai tim promosi, Laskar Kalinyamat menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar hadir untuk bertahan, tetapi siap menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar di liga. Persijap barangkali bisa mengulang cerita manis Malut United yang musim lalu langsung menggebrak meski berstatus sebagai tim promosi. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai kemenangan Persijap Jepara atas Persib Bandung. Adakah di antara Football Lovers yang berasal dari Jepara?
Gimana komentar kalian tentang tim kesayangan kota asal kalian ini? Kasih tahu Mimin di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.